Sering kan kita melewati sebuah tempat dan kepikiran, kok namanya bisa gitu ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar cerita di balik nama Pondok Gede. Ternyata, di balik nama yang kedengerannya biasa aja ini, ada kisah soal bangunan megah, drama kepemilikan, dan ya sebuah mall yang berdiri tepat di atas jejak sejarah. Yuk, kita telusuri bareng-bareng. Kalau kita lihat sekarang, Pondok Gede itu udah jadi nama yang kita semua kenal lah ya. Sebuah kecamatan yang super sibuk di perbatasan Jakarta, jadi pusat transit penting dan rumah buat ratusan ribu orang. Pokoknya, kawasan urban modern yang nggak pernah tidur. Tapi, ini nih pertanyaan utamanya. Kalau namanya Pondok Gede, di mana letak pondok yang gede itu? Bangunannya apa masih ada? Nah, ini dia misteri yang akan kita pecahkan. Oke, untuk menemukan jawabannya, kita harus lompat waktu nih, mundur jauh ke abad ke-18. Coba bayangin deh, waktu itu wilayah ini bukan kota padat kayak sekarang, tapi hamparan lahan pertanian luas di zaman kolonial. Pertama-tama, kita bedah dulu artinya. Pondok Gede itu secara harfiah artinya ya pondok atau rumah yang ukurannya besar. Dan ini bukan nama asal-asalan loh. Nama ini benar-benar merujuk ke sebuah bangunan yang nyata dan sangat mengesankan pada masanya. Nah, ini dia nih biang keladinya. Jadi di tahun 1775, ada seorang tuan tanah Belanda bernama Johannes Hoyman. Dia membangun sebuah rumah pedesaan yang super megah atau yang dikenal dengan sebutan landhouse. Inilah cikal bakal nama Pondok Gede yang kita kenal sekarang. Yang bikin bangunan ini spesial banget itu arsitekturnya. Benar-benar perpaduan unik antara gaya Jawa dan Eropa. Coba lihat deh, dasarnya itu gaya joglo dengan beranda yang terbuka, tapi fasad depannya, menjulang 2 lantai dengan gaya Eropa. Kombinasi inilah yang bikin bangunan itu kelihatan megah banget sampai-sampai penduduk setempat menjulukinya Pondok Gede. Tentu aja, sebuah bangunan bersejarah itu rasanya kurang lengkap ya kalau nggak ada cerita orang-orang di dalamnya. Nah, kisah si Landhuis ini jadi makin seru pas ada pemilik baru yang masuk. Masuk ke awal abad ke-19, kepemilikan landhouse ini pindah tangan. Dan pindahnya ke orang yang, kaya raya tapi juga penuh kontroversi. Namanya Leendert Mierlo. Dia ini bukan cuma pemilik biasa, dia benar-benar mengubah nasib properti ini selamanya. Jadi, siapa sih Leendert Mierlo ini? Dia itu seorang pengusaha Yahudi Polandia yang kaya dan super berpengaruh. Saking berpengaruhnya, orang-orang lokal sampai manggil dia juragan. Nah, dari Pondok Gede inilah dia membangun kerajaan bisnisnya. Bahkan si landhouse itu direnovasi sama dia, dibikin makin kokoh dan megah. Bayangin, rumah itu berdiri kokoh selama hampir 2 abad, jadi saksi bisu pergantian zaman. Tapi ya, seperti banyak bangunan bersejarah lainnya, nasibnya mulai nggak menentu pas masuk abad ke-20. Oke, kita lompat ke era yang lebih modern. Tahun 1962, seluruh lahan termasuk si Landhuis megah itu diambil alih sama TNI Angkatan Udara. Ini jadi babak baru dalam ceritanya. Tapi sayangnya, ini juga yang jadi awal dari kehancurannya. Dan yang lebih penting lagi, nilai sejarah bangunan ini tuh diakui secara resmi loh. Bangunan ini ditetapkan sebagai cagar budaya, sebuah pengakuan bahwa ini bukan cuma properti biasa, tapi warisan sejarah yang tak ternilai. Status itu harusnya bisa melindunginya kan? Tapi disinilah bagian yang paling tragisnya. Meskipun statusnya cagar budaya, pada tahun 1992 bulldozer datang dan bangunan itu rata dengan tanah. Pondok besar itu dihancurkan. Terus, apa yang dibangun di atasnya? Sebuah simbol zaman baru, Plaza Pondok Gede. Sebuah mall modern dibangun persis di lokasi di mana Landhuis bersejarah itu pernah berdiri. Sejarah digantikan oleh pusat perbelanjaan. Oke, jadi bangunannya udah nggak ada, lenyap selamanya. Terus apa dong yang tersisa dari semua cerita ini? Jawabannya, ternyata ada di namanya itu sendiri. Angka ini udah menjelaskan semuanya. 0. Bener-bener 0. Nggak ada satupun sisa fisik, nggak ada satupun batu bata dari bangunan asli yang bisa kita temukan di lokasi itu sekarang. Semuanya telah hilang. Coba kita rangkum ya perjalanan luar biasa ini. Mulai dari dibangunnya pondok besar pada 1775, lanjut ke eranya Juragan Mierlo, terus diakuisisi oleh Angkatan Udara, sampai akhirnya dihancurkan pada 1992. Dan hari ini, sebuah mall berdiri sebagai penanda zaman baru di atas. Nah, ini ironis banget kan? Bangunan yang jadi sumber nama itu udah nggak ada lagi. Tapi namanya Pondok Gede nggak cuma bertahan, tapi juga berkembang. Menjadi identitas bagi seluruh kecamatan seluas 17 km persegi. Namanya jadi jauh lebih besar dan lebih abadi daripada bangunan fisiknya.
Jadi lain kali Anda lewat Plaza Pondok Gede, coba deh ingat kalau Anda lagi berdiri di atas jejak sebuah land house yang megah. Dan ini mungkin bikin kita bertanya-tanya juga ya, kalau sebuah mall aja bisa menyembunyikan kisah kayak gini, kira-kira kisah apa lagi yang tersembunyi di balik nama-nama di lingkungan kita sendiri?